ini tercemar, najis, tame, busuk, apalagi busuk, borok, telur amporo, apalagi dimpe, gepeng, apalagi bocor halus, bonyok, itu yang dimaksud dengan terkutuk. Lah, kok ketawa? Ya, terkutuk itu lawan kata dari mulia. Terkutuk itu terhina, ternista, tercemar, ternajis, haram tralala trilili, tambah lagi trululu. Dan itu yang saudara sembah. Kutuk itu laknat. Itu yang Anda sembah. Terlaknatlah orang yang mati digantung di atas salib. Anda sembah manusia laknat itu. Lu kok nangis? Itu dalil, kawan. Maka Islam datang mengajak saudara untuk siuman dari tidur panjang saudara. Enggak, yang ketawanya aku dengar pengajaran itu ke pengajaran anak-anak. Makhluk terkutuk. Berhentilah, berhenti menyembah makhluk terkutuk. Berhenti. Sembahlah Dia yang mengutus anak Maria datang ke bumi ini sebagai jalan menuju kepada dirinya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kenapa Anda justru jalannya menuju ke pohon beringin, nyembah makhluk terkutuk di atas pohon? Jadi bertentanganlah dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Yohanes 1 nomor 2, nomor 3 itu berbicara mengenai hakikat pencipta. Sedangkan yang kamu sembah itu adalah daging. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah sifat berkata. Bersama-sama dengan Allah. Dan sifat berkata itu bersama dengan Allah. Dan sifat berkata inilah kemudian yang berkata sehingga menjadi daging. Kan dia tiganya itu dan firman itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Sang kalam, sang sifat, sang kemampuan berkata-kata. Sehingga diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya berkata maka semuanya tercipta. Dia hanya menginstruksikan maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu terjadi, Bung. Makanya ketika di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah Dia yang digantung di atas salib. Maka apa yang terjadi? Fayakun, maka terjadilah ada kutukan terhadap yang ada di atas salib. Itu yang kamu imani hari ini, yaitu menyembah kepada sosok yang digantung tersalib, terkutuk di atas salib. Mau kemana Anda? Jadi Nabi kalian sampai sekarang belum ada di surga, belum ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia mulia yang mati dalam keadaan jihad. Al-Quran mengatakan jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam berjuang menegakkan tali agama Allah itu mati, sesungguhnya dia itu hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia itu hidup dan tidak mati. Jadi dia di mana sekarang? Ya sama. Ketika kemudian dia dikatakan meninggalkan dunia, Nabi Musa meninggalkan dunia, Nabi Abraham meninggalkan dunia, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa meninggalkan dunia. Semua orang meninggalkan dunia. Anda pun lucunya kalau mati juga ikut ke kubur di alam barzah, bukan ikut ke Yesus ke langit. Coba. Begini kan yang kita percayakan Yesus udah jelas di surga. Contohnya yang membawa agama Islam itu kan Muhammad. Pertanyaannya Muhammad itu sekarang di mana? Oke, baik. Saya jawab. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya yang mempercayainya sebagai nabi
akan ke alam barzah. Berarti kami dan Nabi kami, Nabi Muhammad, ke alam barzah. Yesus ke langit. Yang menuhankannya bukan ke langit, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. Ketawa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang ke langit ketika dia hidup memperlihatkan hidupnya sebagai seorang muslim. Syahadatain, Yohanes 17 nomor 3. Kemudian puasa, Matius 9. Salat, Matius 26. Sunat, Lukas 2. Apalagi yang kurang? Tidak makan babi, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17. Dia seorang muslim, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, Yohanes 4 nomor 22. Lalu akibat daripada teori praktek yang dia sampaikan dan dia lakoni ketika dia hidup, dia alhamdulillah terangkat ke langit. Wakil kami sudah ada di langit, bernama Yesus. Penyembah makhluk terkutuk di atas salib, apa sudah ada wakilnya di langit? Jawab. Kalau penyembah hakikat pencipta langit dan bumi, sudah ada wakil kami. Yang sujud beribadah, sudah ada wakil kami. Yang puasa, sudah ada wakil kami. Yang bersunat, sudah ada wakil kami. Namanya Yesus. Di surga atau di langit menurut Bible. Ada wakil kami. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya wakil Anda yang sudah terbang ke langit, yang mempraktekkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu siapa? Jawab. Jawab. Siapa penyembah makhluk terkutuk yang sudah terbang ke langit? Nggak ada. Ya semua manusia kan punya dosa, cuma Yesus itu nggak punya dosa. Jadi cuma Yesus itu yang udah pasti di surga. Nah berarti wakil kami sudah ada di surga dong. Nah wakil penyembah makhluk terkutuk siapa? Kan kalian nggak percaya sama Yesus. Kami percaya kepada Yesus. Beliau Nabi Allah, beliau Rasulullah. Saking kami percayanya, makanya kami nggak menjadi Kristen, karena Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Yesus. Anda berkata Yesus sudah ada di surga. Alhamdulillah, wakil kami sudah ada di sana. Nah sekarang wakil Anda dalam hal menyembah makhluk terkutuk di atas salib siapa yang sudah ke surga? Siapa? Kalian nggak percaya Yesus, yang kalian percaya saya bertanya. Isa sama justru mempertontonkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar menghalangi orang-orang kafir dari jalan yang benar, sedang orang-orang kafir menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya bertanya, Anda tolak pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Yesus ketika hidup di dunia, dia mencerminkan praktek seorang muslim. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan Yesus itu adalah anak yang soleh. Wakil kami sudah ada di surga. Nah sekarang wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon sudah ada di surga enggak? Nah hanya terangis, dia hanya menangis. Tadi abang bilang kan tentang sunat. Kenapa Anda nggak menjawab? Kutanya dulu. Kenapa Anda nggak menjawab pertanyaan saya? Siapa wakil Anda di surga yang menyembah makhluk terkutuk? Siapa? Kan kalau manusia itu semua berdosa. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Siapa wakil Kristen si penyembah makhluk terkutuk ini yang sudah ke surga? Jawab. Kalau yang kita percaya kan bukan apa yang kita percaya. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Sedangkan mereka orang-orang kafir menyembah apa yang mereka tidak kenal. Wahai Maria, jangan kau menyentuhku, tapi pergilah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Kami, Yesus, sama-sama menyembah kepada ilah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon. Pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon yang sudah naik ke langit? Jawab. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Enggak ada menyembah orang makhluk yang terkutuk di kayu salib. Jadi yang diterangkan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu siapa? Kan arti terkutuk itu, terkutuklah orang yang di kayu salib pada siapa itu yang digantung? Iya, siapa itu yang digantung di salib? Siapa? Yesus. Itu apamu? Ya Tuhan kami. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon yang sudah ke surga? Siapa wakilnya? Wakilnya enggak ada. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang di bawah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kutanya. Jadi Kristen tak punya wakil ke surga. Kalau Kristen kan yang di Yesus itu tidak yang dipercayai udah pasti di surga. Udah benarin dulu cakapnya. Anda minum air dulu. Jadi Anda harus sadar ketika Anda menggaungkan Yesus ke surga, Yesus ketika hidup di dunia, dia hidup ala Muslim. Dia hidup ala Islam. Masuk ke dalam bait suci aja, bro. Yesus itu kudu wajib wudu, mencuci tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru beliau bisa masuk ke dalam bait suci. Abang tadi bilang tentang apa kan? Tentang sunat. Apa arti sunat itu di Quran? Sunat itu dalam Al-Quran memotong kulit kelamin, memotong kulit ujungnya. Dalilnya di Quran di mana itu tertulis ya? Dalilnya untuk mengikuti mila Abraham, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Saya balik nanya, dalilnya di dalam perjanjian lama melarang bersunat itu di mana? Enggak ada dilarang bersunat di agama Galatia 5 nomor 2, kenapa Paulus melarang orang Kristen bersunat? Coba dibaca apa? Aku belum pernah dengar itu. Nah, itu dia. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang bersunat memotong ujung penonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna untuknya. Ayo, dari mana Paulus dapat ilmu ini? Tahu lah itu. Kalau aku baru dengar itu. Makanya berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Karena Bang Suma sebagai penginjil yang jujur menguraikan isi Bible Anda apa adanya. Berarti lebih paham dengan Bible daripada Quran ya? Saya lebih paham Al-Quran daripada paham Bible. Tetapi berdasarkan Al-Quran, uraian-uraian Bible itu semakin nyata pada orang-orang yang berakal sehat. Ayo. Jadi kenapa di ajaran Islam itu bilang selamat Natal aja haram, kok buka di Islam dilarang berbohong. Jangan berbohong, tidak boleh di Islam berbohong itu. Sedangkan Yesus tidak lahir 25 Desember. Ketika kami mengatakan selamat atas lahirnya Yesus pada tanggal 25 Desember, itu sama halnya kami sedang berbohong. Islam dilarang berbohong. Tidak boleh. Jadi kalau buka Alkitab itu enggak haram, itu enggak? Enggak ada larangannya. Justru perintah Quran, ikra, baca. Ikra, baca. Maka umat Islam diperintahkan untuk belajar. Kenapa nangis? Lucu-lucu aja. Ya luculah terhadap dirimu, saudaraku. Kamu menertawakan dirimu. Saya tahu kamu lagi terenyuh, lagi hancur sehancur-hancurnya karena ternyata imanmu, kepercayaanmu itu ternyata berlawanan dengan Bible dan justru hancur tolak menolak dengan akalmu sendiri. Enggak, udah jelas. Kalau di Alkitab itu udah jelas, agama udah Kristen jelas itu udah larangan jelas. bersunat di dalam kitabmu. Itu perintah siapa larangan bersunat tuh? Kalau bersunat itu kan adalah tradisi agama apa? Itu tradisi atau perintah Tuhan? Tradisi itu. Tradisi bukan perintah Tuhan, bukan? Ya perintah Tuhan buat orang Yahudi. Nah, berarti Tuhan memerintahkan kemudian pengikut Yesus untuk bersunat, betul? Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh dunia. Oh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku,
maka engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Selamat malam. Boleh kita lanjut cuma tadi soal budak itu. Aku melakukan sunat. Aku melakukan sunat. Pengikutku melakukan sunat enggak? Ayo. Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh bangsa itu. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Iya, tapi bukan ada disuruh untuk melakukan sunat. Kenapa tidak? Kan itu Yesus katakan. Yesus itu bersunat karena melalui tradisi agama Yahudi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sunat, mereka mengikuti aku. Maka pengikutku sunat. Betul? Gak ada sunat dibilang di sini. Jangan tambahin. Mereka mengikuti aku. Aku adalah sunat. Enggak ada sunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Bapa memerintahkan sunat tidak? Itu buat tradisi. Saya ulang lagi. Bapak memerintahkan sunat tidak? Iya, tapi buat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak memerintahkan sunat. Bapak memerintahkan sunat, maka aku Yesus pun bersunat. Lalu siapa Paulus ini yang melarang sunat? Iblis mengajarkan kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan melarang, iblis menyuruh. Tuhan memerintahkan bersunat, iblis melarang bersunat. Iblis itu senantiasa bertentangan dengan perintah Tuhan, selalu melawan perintah Tuhan. Itulah iblis. Tuhan memerintahkan mempersembahkan kemudian hewan, korban binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Iblisnya kemudian mengajarkan mempersembahkan manusia dengan melantiknya sebagai anak domba. Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel, kuduskanlah hari Sabtu. Iblis mengajarkan, kuduskanlah hari Minggu. Selalu bertentangan. Tuhan mengajarkan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Iblis mengajarkan, jadikanlah anak manusia, Kristus menjadi Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Makanya dikatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Artinya Kristen sedang menggaungkan bahwa Tuhan yang satu ini punya saingan bernama Yesus. Maka Yesus dan Tuhan, tidak mungkin Yesus mampu menggantikan Tuhan. Minimal Yesusnya naik level sehakikat setara dengan pencipta langit dan bumi. Dan itu adalah pekerjaan setan. Karena ada tertulis dalam kitab, aku dan Bapa adalah sama. Saya boleh bicara. Aku dan Bapa adalah satu. Al-Quran juga mengatakan inni ma'akum. Aku dengan Bani Israel adalah satu. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ada alasannya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Jangan diputar-putar. Sorry, Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku senantiasa berkenan kepadaku dan tidak meninggalkan aku seorang diri, dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menemani aku. Aku dan dia adalah satu. Aku dan dia adalah 2. Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah 2. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Namun apabila aku Yesus menghakimi seseorang, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang
diriku satu, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Ando yang apa? Salah aku apa? Oke, jadi Anda sudah menyerah, Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk yang mati di kantung terkutuk di atas salib. Silakan. Terima kasih Saudara Erik Manurung. Mudah-mudahan kebenaran akan Islam sampai kepada Anda. Silakan. Enggak mungkin. Oke, Juma, ya, selama Anda masih begini, ya nggak mungkin lah. Islam hanya bisa dengar saya. Terima oleh orang yang tadi beratas. Anda mengatakan, diturunin. Tadi Anda mengatakan milah Ibrahim. Saya mau tanya, apakah Ibrahim sunat di Al-Quran? Terangkan ke saya. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim bersunat? Sebut dalilnya di Al-Quran. Enggak, saya ulang dulu sebelum saya jelaskan. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim bersunat? Oh, tidak ada dalilnya di Al-Quran. Saya ulang lagi. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim itu bersunat? Saya kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran, apa dasarnya mengatakan? Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang keempat kalinya. Saya ulang lagi. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim itu bersunat? Maka sebut dalilnya. Nah, coba kan. Nah, tengoklah kan. Pertanyaan sederhana loh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin menyatukan persepsi dulu dengan Anda. Apakah Anda beriman bahwa Nabi Abraham itu bersunat? Kalau Nabi Ibrahim di Al-Quran tidak ada dalilnya dikatakan saya bersunat. Tidak tanya itu ilmu ini terlalu Ibrahim tinggi. Loh. Itu tadi terlalu tinggi ilmunya kalau Anda sampai ke sana. Saya mau mengulik dulu. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu bersunat? Itu dulu. Kalau Anda sudah menolak itu, ya kayak mana mau dibahas? Tapi kalau Anda menerima, saya sudah jawab. Anda mengatakan Ibrahim bersunat di Al-Quran. Saya tanya kembali kepada Anda. Kenapa Anda percaya bahwa Ibrahim bersunat? Kalau tidak ada dalilnya bagaimana? Kalau tidak ada dalilnya maka Abraham tidak bersunat gitu. Manusia bahlul. Saya Anda bertanya Ibrahim. Saya bertanya kepada saudara. Oke. Apakah Anda percaya Nabi Ibrahim itu bersunat atau Anda tidak percaya? Saya tidak menemukan. Kalau kau nggak jawab, saya turunkan. Anda turun. Ya? Sebelum saya tampar pakai sendal jepit, Anda turun. Saya tidak mau diskusi sama orang dongok, bahlul. Mending orang yang pintar 1000 daripada 1 ekor manusia gabrul kayak Anda. Tinggal Anda jawab saja. Apakah dalam iman saudara Abraham itu bersunat? Bersunat, Bang Suma. Dah selesai. Izinkan saya membahas pertanyaan saudara. Kan begitu. Abraham bersunat kok. Mau Al-Quran terangkan bersunat atau tidak bersunat, iman Anda dulu nih. Abraham bersunat, dah selesai. Jadi kalau umat Islam bersunat, berarti mereka ikut Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Abraham bersunat? Bersunat. Apakah Anda ikut Abraham? Tidak. Kera bersunat tidak? Tidak. Apakah sama Anda dengan kera? Sama. Babi bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda sama dengan babi? Ya, Aldo tadi babi tidak bersunat. Anjing bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda yang tidak bersunat sama seperti anjing yang tidak bersunat? Sama. Aldo sama tadi anjing nggak bersunat. Ya, iya, makanya saya tanya, apakah Anda percaya Abraham itu bersunat? Kalau Anda percaya, Anda kenapa ragukan Al-Quran? Oh, tidak ada dalilnya. Betul, tidak ada dalilnya Abraham bersunat di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Abraham menerima beberapa perintah. Salah satu perintah itu diuraikan oleh Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Ibrahim bersunat pada usia ke-80 tahun. Nah, timilah Abraham. Kami dipinta untuk mengikuti itu. Kami bersunat. Salah enggak ketika kami bersunat? Tidak salah. Enggak lah. Ikuti mila Ibrahim. Nah, mengikuti mila Ibrahim. Salah enggak ketika Kristen tidak bersunat? Salah. Karena ikut seperti setan tidak bersunat. Malam.
Anda tidak bersunat, ya sama. Ya silakan. Selamat malam Bang. Iya malam Saudara Stefan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya juga Bang, apakah Muhammad bersunat? Jelas. Apakah Muhammad sunat? Yes, jelas. Mana dalilnya Bang? Dia mana dalilnya? Mulutnya sendiri yang berkata. Mulutnya yang berkata. Beliau mana sendiri dalilnya? yang mengatakan. Salah satu kemuliaan. Mana dalilnya? Salah satu. Itu dalil yang disampaikan. Bego juga. Salah Itu dalil disampaikan. Kemuliaan Lanjut. yang Allah berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan bersunat. Mulutnya. Bukan di Quran surat berapa, ayat berapa? Oh, di Quran tidak dijelaskan. Di Quran tidak dijelaskan. Ya, tidak bersunat berarti. Oh, berarti Anda percaya Quran? Tidak bersunat. Berarti Anda percaya Quran? Berarti Anda percaya Quran? Enggak percaya juga kan? Kalaupun ada ayatnya dalam Quran, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Inilah tipikal penyembah makhluk terkutuk. Penyembah makhluk terkutuk itu otaknya enggak berfungsi. Apapun yang dinarasikan kebenaran itu pasti ditolaknya. Satu-satunya sumber yang valid tentang sunatnya Nabi Muhammad atau tidak sunatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena yang punya dia, beliau. Beliau mengatakan salah satu keutamaan yang ada Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Yang bisa paham itu siapa? Ya beliau sendiri. Tidak seperti Lukas. Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, hei Lukas, sejak kapan kau lihat nonotnya Yesus? Kok kamu tahu kalau dia sunat? Lu bidannya. Hah? Lu yang gunting nonotnya Yesus sampai lu tahu. Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana kau tahu Lukas? Kau ngintip dia lagi pipis. Parah itu. Harusnya Yesus yang mengatakan, aku sunat pada hari ke-8. Nah, tapi Yesus tidak pernah mengakui. Mana ayatnya Ayo. Bang? Mana ayatnya Bang? Udah, Anda turun. Mana Anda ayatnya turun dalam Quran? ke bawah, cari pendeta, colok pantatnya, celup-celap, cuplap, jilat. Itu sederhana. Nah, dari mana Lukas tahu? Dia di Tapi dia mengatakan dia kan orang ketiga tunggal Bang Jum. Berarti dia berasal dari atas kan, dari awal ayat sebelumnya kan
dia mengatakan kepada orang Yahudi, kamu berasal dari bawah, Iya. dari atas. Iya. Karena saya tahu saya yang dari atas kan tentu yang maha kuasa kan, karena dia maha kuasa kan di atas. Kamu dari Iblis, dunia ini, iblis aku dari bukan mana, dari Bang? dunia ini. Kalau iblis Ya, dari Bang. mana? Dari atas atau dari bawah iblis ini? Itu saya kurang. Anda baca kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Sebenarnya bukan surga di situ, langit. Jadi dikatakan makhluk-makhluk langit di atas sama seperti Yesus yang berasal dari langit. Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Karena dia nabi, karena dia rasul. Justru karena itulah jangan dituhankan. Karena dia adalah utusan dari langit. Sebagai utusan dari langit, dia bukan pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dia bukan pencipta. Nah, tadi di Yohanes 8 itu, yang Anda baca kan ada pertanyaan sebelumnya kan? Akulah dia. Apa yang mendasari? Coba Anda baca data sebelumnya. Yohanes 8 kan yang Anda baca? Kan Yesus mengatakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini sebelum Yesus disalib kan? Sekarang kalau Yesus itu ke kubur, boleh nggak muridnya datang ke situ? Boleh. Yesus ke Golgota, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Ke Bukit Tengkorak, boleh nggak Yesus ke situ muridnya? Boleh. Ke kubur, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Kemana Yesus pergi sampai muridnya itu tidak bisa pergi? Ke langit. Berarti yang diangkat ke langit siapa? Yesus. Kemana aku pergi? Tidak mungkin kamu datang. Makanya dikatakan begini, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, berkata, apakah ia mau bunuh diri? Karena ia mengatakan seperti itu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya apa? Yesus mau terangkat ke atas. Berarti yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yesus. Mana mungkin? Kemana aku pergi, kamu tidak akan pergi ke situ. Tidak mungkin kamu pergi ke sana. Kalau dia yang disalib, muridnya pergi ke sana. Bisa. Kalau dia yang dikubur, muridnya bisa ke kubur. Tapi kalau dia terangkat ke langit, dia tidak bisa pergi ke situ. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, apakah ia mau bunuh diri? Nah, artinya ke kubur. Karena dia mengatakan seperti itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus menjawab, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya dia mau kembali ke atas. Karena tadi itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jangan banyak ngomong kau. Dia yang dimaksud di sini adalah dia yang ditunggu oleh Bani Israel. Ayatnya dalil. Tuh, tadi bukannya Yohanes 8. Tadi saudara Al-KTP loh yang menunjukkan kita. Kok sekarang bertanya dalilnya di mana? Ini saya masih membahas Yohanes 8, 21 dan seterusnya loh. Nah inilah kalau cuma modal sombong tapi otak tak ada yang kayak gini. Jadi Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Mesias itu apa? Manusia. Tuhan bukan Mesias, bukan. Tradisi Yudaism yang sedang berdialog dengan Yesus berbeda dengan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen, Mesias adalah sosok yang mati terkutuk demi menebus kutuk Taurat. Mesias itu apa artinya? Mesias itu orang, Pak, orang. Manusia, Pak, manusia. Orang. Itu Mesias itu orang, Pak, bukan Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, nggak ada Mesias orang.
tahu. Lalu apa Mesias itu, Pak? Apa Mesias itu? Terangkanlah. Loh, saya sudah terangkan, Anda membantah. Mesias itu bukan orang katanya. Lalu apa Mesias? Bantahlah kalau Mesias itu orang. Lah, lalu kalau bukan orang apa Mesias itu? Kucing. Mesias penyelamat. Iya, penyelamat ini apa? Orang atau bukan? Penyelamat umat manusia. Iya, orang atau bukan, Pak? Penyelamat umat manusia, dengar nggak? Orang atau bukan? Ya orang. Dia kan jangan kau bilang kucing. Bagus. Berarti Mesias itulah Yesus. Berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Cak Ayu. Manusia. Nah, gitu dong. Jadi Buat Yesus dalilnya, manusia. bukan Tuhan. Nah, jadi Yesus manusia kan? Manusia dan Tuhan. Buat dalilnya. Kenapa? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia Tuhan? Di mana? Kau buat dalilnya, kau yang menyanggah. Mana dalilnya Yesus itu manusia dan Tuhan? Kau Mana yang dalilnya? menyanggah. Loh. Kau menyanggah. Saya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Yesus tetaplah manusia. Itu dalil. Tidak pernah berubah Yesus itu jadi kodok, jadi cicak, jadi kucing, apalagi jadi setan. Jadi yang digantung terkutuk di atas salib itu bukan Yesus, Pak. Itu iblis. Jadi yang Anda sembah terkutuk itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi setan yang Anda sembah itu. Terkutuklah dia Kristus yang mati digantung di atas salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas salib. Apakah anaknya Maria terkutuk? Tidak. Apakah iblis terkutuk? Yes. Siapa yang terkutuk itu? Orang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Yes. Apakah Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis? Ya. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Kau buat ayatnya. Jangan ceramah kau situ. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Biar Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes mau belajar sombong tapi ternyata status belajar. Izin Bang Juma. Izin. Izin Bang Tambah Juma. lagi satu kali Bang Suma. Ketawa. Sombong tapi status mau belajar. Yang pantas sombong itu saya, Bung. Saya ngajarin Anda Bible. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Saya ajarin Yohanes 6 nomor 70. Yudas disebut iblis. Gimana? Gimana? Yang kau sembah adalah makhluk terkutuk kan? Iblis, Paman. Iblis. Izin Bang Juma. Iya, silakan saudara. Bang, ini Sianta ini jangan punya. di-mute. Bang, saudara, kau Kristen punya akhlak kau ya? Ya. Saya lagi ngomong sama Bang Juma. Ya. Kita sesama tunjukkanlah akhlak yang kalau kita tuh punya akhlak. Jangan langsung dipotong. Iya, jangan asal. Jangan asal sembrono, ada ayatnya. Dia kan Bang Juma ngomong, dia ngomong sesuai dalil. Kalau kau baru kenal Bang Juma, jangan. Dalilnya, dia kan Muslim. Buktinya aja ini kau tanya. Kau tanya ayatnya Apanya? kan? Buktinya Makanya saja aku kau tanya, tanya ayatnya di mana ditulis? Yudas iblis saja kau nggak tahu. Iya. Gimana sih kok malah Yesus ribut kalian mengatakan berdua? muridnya ada 12 yang sabar. satu iblis, kau nggak tahu. Jangan ribut sama Otan, jangan ribut. Bukan, Sepakati dulu maksudnya siapa yang punya mulai. akhlak sedikit lah. Kau itulah Kristen, makanya saya cobalah yang punya akhlak. Misi Bang Juma, permisi. Iya, Ada sedikit silakan. inilah. Oke, Cianis dikecilin dulu. Apa mau lanjut? KTP, apa Cianis yang lanjut? Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Siap. Kan judul perikopnya Bang Juma, Yesus bukan dari dunia ini. Itu yang saya pengen tanyakan Bang Juma. Iya, Bukan dari dunia ini, sedangkan dia dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya. Ini judulnya maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih Bang Juma. Iya. Yesus itu lahir bukan kehendak makhluk di dunia, bukan.
Tak ada wanita di atas muka bumi ini yang berkehendak melahirkan Yesus. Tak ada. Tak ada juga laki-laki yang berkehendak menghamili Maria agar melahirkan Yesus. Itu tak ada. Semua berasal dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dialah Allah yang menghendaki, kemudian Maryam ini hamil. Al-Quran surah Maryam. Kok Maryam? Maria, ya kan, Yesus. Oh iya Maria. Oke. Pada bulan ke-6 Gabriel datang atas perintah Tuhan untuk memberitakan kepada Maria sang perawan bahwa dia akan hamil, Roh Kudus akan menaungi dia. Itulah yang disebut berasal dari langit. Betul? Betul? Betul. Nah, iya, itulah yang dimaksud. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Matius 1, aku kasih kau Al-Quran, kau tolak. Aku kasih kau Matius 1, kau tolak lagi. Matius berapa? Alamak. Ini adalah kitab ini. Coba baca Matius 1. Berapa? Matius 1 mulai dari nomor 18 coba. Matius 1 nomor 18. Iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak manusia yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan, ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakannya dia Yesus. Gimana? Jadi gimana? Betul kan? Kalau Yesus itu berasal dari langit, bukan berasal dari keinginan perawan atau keinginan seorang laki-laki. Dari langit. Lalu dari mana? Dari mana? Dari langit. Nggak ada ayatnya dari langit. Lalu dari mana? Kan udah itu. Matius dibaca Matius. Dari mana kalau bukan dari langit Yesus ini? Kan datang Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya datang dari? Kok dari langit? Masih bagus daripada di dalam Yohanes 8 tadi dari atas. Atas itu masih umum loh. Bisa dari atas pohon, atas plafon, atas menara gereja. Di mana ya? Yohanes berapa? Biar ku buka. Yohanes 8 yang tadi saudara kita bawa. Iya, biar ku baca. Yohanes 8. Aku akan pergi dan kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu dia mengatakan, kamu Yohanes berasal dari bawah, coba. Aku berasal dari atas. Nah, atas mana? Bagus aku jelaskan dari atas langit. Yohanes 8 nomor 22. Izin Bang Juma. Silakan. Kalau saya menerjemahkan dari atas plafon bahaya nanti. Yang sutet. Ya, saudara Chen duduk di sini ya. Anda dengarkan, belajar ya. Belajar, nanti kita bimbing baik-baik. Silakan saudara KTP. Iya. Ini saudara Chen sini kan dia terlalu banyak ngomong tadi.
Ya, pertama udah nggak ada akhlak. Udah, saya minta tolong kau coba baca Lukas 2 ayat 11. Saya mau belajar sama kau aja ya. Karena Bang Juma kan kau potong-potong. Sekarang belajar sama kau. Coba kau tolong baca ke saya Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Telah lahir Ya, bisa baginya. diterjemahin saya ini. Maksudnya apa nih? Cianis, buka mic-nya Cianis. Lukas 2:11 coba Ya, baca. aku di mute. Ya, silakan. Lukas 2 11. ayat berapa? Ayat 11. 11. Iya. Lukas 2 ayat 11 berikutnya, gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan 11 aja. menjumpai. Saudara. 11. Baca 11. 11 aja ngapain? Marah dia. Biar kau ngerti. Saya mau tanya kau artinya apa tuh? Yang lahir siapa? Yang lahir? Yang lahir kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma. Iya. Tuhan. Kenapa di koma lagi baru Tuhan? Iya. Di kota Daud. Yang lahir siapa? Yang lahir siapa? Iya. 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 Yang lah. Yesus Kristus. Ya. Yang lahir. Yang lahir siapa? Yang lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus di kota Daud. Oh, nggak ada koma Tuhan itu tidak ada ya? Di kau situ. Hari ini telah lahir Yang bagimu lahir. juru selamat. Ya, juru selamat. Yesus Kristus. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu sambung apa tidak? Udah nggak usah bicara komanya, udah. Ya. Loh. Kau tahu arti Kristus tidak? Kan kau bilang koma. Tidak, Kau kau bilang tahu arti koma, Kristus. Tunggu, kan kau sok pintar. Kau tahu arti Kristus tidak? Ya, Kristus penyelamat, juru selamat. Penyelamat kau punya mulut itu. Makanya jangan terlalu besar mulut kau. Kalau orang ngomong hormati orang yang ngobrol yang duluan ngomong. Kau punya akhlak sedih kau tuh. Bang Alketepe, kita kasih sharing konversasi sama dia. Saya nanya baik-baik, kau datang kau potong-potong kau. Setan kau. Bang Cianis, Kristus itu sepadan dengan kata Mesias. Kristus itu sepadan dengan kata Mesias atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, bahasa Ibraninya itu Mosia. Akar katanya beda, Bang. Mesias akar katanya Masaha, Mosia akar katanya Yasya. Nah, Mesias yang sepadan dengan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Sementara Mosia atau soter bahasa Yunaninya itu baru artinya juru selamat, abangku. Jadi ini harus dibedakan ya. Ngerti Yunani. Nah, makanya Bang. Karena abang nggak ngerti. Karena abang nggak ngerti. Saya kasih tahu. Jangan ngeyel Bang. Karena abang nggak ngerti. Makanya saya kasih tahu. Kan gini Bang ya. Saya maklumi. Abang 20 kali ke gereja pun kan cuma dicogokin terjemahan doang kan ya. Betul kan? Terjemahan. Iya kan 20 kali ke gereja cuma terjemahan doang yang dibacain Pak Pendetanya kan gitu ya. Bukan aku ke gereja untuk terjemahan Alkitab. Oh, salah. Iya, beliau bukan penerjemah, bukan. Lanjut. Silakan Bang Zuma. Iya, silakan. Saudara Cian belajar lagi di sini ya. Duduk aja dulu yang tenang-tenang ya. Sambil masak Indomie ya. Bikin kopi. Aku udah makan. Pakai minyak rem. Asap rokok. Bisa rokok. Duduk merenung, dengarkan apa yang dibicarakan. Enggak. Soalnya kan Bang Juma dari tadi ngomong masalah Alkitab. Baca semuanya gitu. Sudah, saudara. Saya sudah belajar Bible. Tamat saya belajar Bible. Beda itu. Kalau udah sama Abang Juma belajar Bible, mungkin Abang Juma tahu di situ jawabannya, di situ artinya. Iya tahu. Saya paham. Iya tahu aja, tapi nggak tahu artinya, kan beda. Maksudnya? Ya beda, tahu aja membaca tapi nggak tahu artinya, kan gitu. Tahu kan itu kalau berarti. Bible ini, kok cuma tahu sikit-sikit aja mengapain? Loh, maksudnya abang ini saya belajar Bible? Iya, saya belajar Bible tiap hari pun saya belajar Bible.
Belajar apa kau? Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bibel. Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bibel. Habis itu Anda suruh saya belajar. Situ, siapa yang suruh kau belajar? Loh tadi katanya belajar lagi. Kau udah belajar Bibel. Udah. Tapi belajar Bibel tapi nggak tahu artinya. Maksudnya gimana? Nggak belajar itu namanya. Mana? Kalau udah belajar tahu artinya. Ya tahu lah artinya. Ini makanya saya jelaskan. Justru Anda yang nggak tahu. Tadi ditanya Lukas 2 nomor 11. Tahu. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu artinya. Terus? Ya udah. Berarti yang lahir orang kan? Sampai terus. Berarti yang lahir orang, bukan Tuhan. Ya orang yang diurapi Tuhan. Tapi lembaga Bible menyatakan yang lahir Tuhan. Sementara yang lahir bukan Tuhan. Kan beda itu. Yang mana dituliskan yang lahir Tuhan? Itu dalilmu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Di kota Daud. Tuhan katanya yang lahir. Di koma tadi. Ya justru itu. Tuhan di kota Daud. Nah, berarti yang lahir siapa? Kalian tanya tadi koma. Iya, yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan yang lahir? Kalian yang gimana? Yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus itu lahir di kota Daud. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Kan makanya baca Alkitabnya, makanya belajar. Ya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Baca doang dong gini aja, salah semua. Ya, yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus. Tuhan atau bukan? Yesus kan belum lahir tuh Yesusnya. Itu telah lahir. Gimana ini? Akan lahir. Telah lahir. Berarti sudah kan lahir. Belum ditunjukkan. Sudah lahir makanya dibuat koma. Nah, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir itu sebagai anak manusia. Bukan Tuhan. Ya kan di-framing bukan Tuhan. Yang lahir itu sebagai anak manusia. Saya bertanya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Kan aku jawab sebagai anak manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Kok kau framing bukan Tuhan? Lah Anda menyebutnya anak manusia. Sekarang aku balik bertanya. Sama kau. Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Tawa. Mana ada Nabi Muhammad Tuhan, ada aja. Susah kalian jawab itu. Loh, Nabi Muhammad manusia, kok Tuhan? Pertanyaan aneh. Manusia. Kenapa kalian menyembah dia? Menyembah? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kalau kalian salawat? Salawat itu pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian mempertuhankan Nabi Muhammad dong. Loh, kami memuji beliau, kok mempertuhankan? Gimana sih, kamu cantik sayang? Masa aku menyembah istri saya? Kalau saya mengatakan memuji istri saya cantik, kok masa saya menyembah? Jadi kalau berselawat kau sama istrimu? Aku berselawat ke istri. Mananya? Jelas lah. Kau berselawat sama siapa? Nabi Muhammad enggak? Diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Salawat itu pujian, sanjungan. Kenapa kalian sanjung? Karena memang beliau manusia mulia. Wajar kan? Yesus juga disanjung kok. Hosana. Kalau kalian sanjung itu berarti kalian mempertuhankan. Pertanyaan saya, kenapa lembaga Bible Indonesia tidak menerjemahkan kata hosana di dalam kitab saudara? Ada apa? Kenapa Bible tidak menerjemahkan kata hosana? Hosana anak Daud. Kenapa enggak diterjemahkan hosana ini? Karena hosana artinya semoga diselamatkan anak Daud. Salawat itu pujian, sanjungan itu.
sama seperti keselamatan alaihi salam kepada Nabi Isa. Hosana itu sama itu. Alaihi salam dengan Hosana itu sama. Artinya pujian kepada Yesus. Begitu Saudara Cian. Baik Bang Juma, saya Siap. terima kasih banyak, saya izin turun. Sudah nggak mood lagi, nggak ada si setan iblis. Sabar kawan, sabar. Oke, thank you KTP. Ya, makasih, lanjut. Bang Juma. Siap, sama-sama. Cian. Woi. Pingsan dia. Alvida sudah kena bulan ini. Iya, kenapa? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Kenapa? Kok makhluk terkutuk? Nah itu Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 berapa? 3 nomor 13. Galatia tunggu ya bentar ya. Galatia. Iya paman. Buka Alkitab aku. Ya. Cian ini bos. perempuan. Kamu perempuan bukan? Enggak. Laki-laki. Laki-laki. Oh, lanjut. Galatia 3 ayat 13. 13. Dibenarkanlah oleh karena iman. Itulah perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab oleh tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Udah. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk ini? Kenapa Kok kamu makhluk menyembah? terkutuk? Jadi? Kok makhluk terkutuk? Tadi apa bacanya? Itu bacanya dibenarkanlah orang. Galatia 3-nya. Karena iman. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah makanya dia Kristus. Iya. Yang iya, makanya dia menggenapi. Ya, itu makanya pertanyaan saya. Menggenapi semua. Kenapa saudara menyembah makhluk yang digantung terkutuk di pohon, di salib? Kenapa? Iya, dia menggenapi hukum yang iya, dari saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya lama. itu. Saya tidak tanya itu. Jadi, saya tidak tanya itu. Kok enggak? Saya tanya, gimana? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Dia bukan makhluk terkutuk loh. Loh, dalilnya tadi yang kamu baca apa? Makanya dibaca dari atas, jangan sepenggal. Tetap aja, mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kau baca tetap aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Katara. Iya. Nah, berarti Yesus Kristus yang ada ini kutuk atau tidak? Makanya dia sebagai tumbal dalam iman kami sebagai kekristenan untuk menebus dosa kami, dia bangkit kembali. Dia tumbal. Kenapa kamu sembah tumbal ini? Tumbal. Waduh, tumbal sekali nih. Tumbal di mana ada ayat